Jadi ketika penyakit itu dipindahin ke ayam, set di ayam itu dia nampak penyakit Ada. itu di dalam dirinya. Iya, di ayam itu. Di dalam dubur ayam itu, di dalamnya ada benjolan itu. Begitupun misalkan lambung, di ampelanya itu mau masuk ke ampela itu di bagian usus itu akan terlihat. Pasti ada penyakitnya kan. Kalau penyakit yang berturut-turut nggak sembuh-sembuh, dibawa ke medis nggak sembuh-sembuh, berarti itu memang ada hal gaib yang memang harus diangkat. Ketika gaib itu diangkat, dihadapkan dengan medis, baru selesai gitu bang. Bekam itu manfaatnya apa aja sih? Dan aku puntur tusuk nggak bisa, tapi dibekam keluar darah. Iya, makanya saya bingung, saya pas ditusuk nggak bisa gitu, nggak bisa sama sekali gitu. Ini kebala milih nih Ustaz ya. Makanya saya bingung itu kok bisa kayak gitu gitu. Nah, termasuk penyakit yang memang dasarnya memang fisik kita, nggak ada hubungan dengan teluh meneluh. Ya itu juga ada banyak kasus gitu yang berkaitan, yang nggak bisa diselesaikan oleh medis, yang bisa diselesaikan dulu harus dengan gaibnya dulu kita hilang. Dia misalkan penyakit lambung, dia pasti akan merasakan sakit di sini, gitu kan, terus di nyesek di sini, itu pasti ada tanda biru di ayam itu. Jadi setiap orang yang saya tangani, dia nggak bisa lari dari apa yang saya, pasti merasakan sakit di sini, karena ayam itu tanpa disadarin menggambarkan penyakit diri orang itu. Untuk yang kita pindahkan dari diri seseorang yang sakit adalah auranya, berarti kan hal gaib juga. Tidak akan pernah mungkin segala sesuatu yang Allah adakan tidak memiliki manfaat. Bahkan hewan-hewan yang ada sangat bermanfaat bagi setiap manusia. Contohnya adalah ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa saling bermuajah nih Bang Dery. Apalagi malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa. biasa di luar. Biasa di luar. Ya, berjumpa lagi dengan kami. Saya Arya sebagai host dan moderator kali ini pemirsa, dan ini Bang Dery sebagai narasumber. Yang ada di hadapan saya adalah Ustadz Yusuf. Nah ini beliau ini salah satu praktisi ahli bekam dan akupuntur ya Ustadz ya. Ya begitu Pak. Nah kalau yang di samping saya ini, kalau kita biasa manggilnya Bang Eday ya, Bang, ya. Nah beliau ini adalah salah satu praktisi juga sebagai pengobatan melalui mediator ayam. Kira-kira gimana nih kira-kira bagaimana nih agar kita bisa mengetahui tentang apa sih bekam dan apa sih mediator dengan ayam itu. Nah langsung saja langsung kita tanyakan pemirsa kepada Bang Ustadz Yusuf dan Bang Eday. Kita mulai dari Ustadz Yusuf dulu. Nah kira-kira nih gimana nih Ustadz tentang bekam dan akupuntur ini. Ya. Nah, selain dari itu nih Ustadz, mohon maaf Ustadz, pengalaman apa aja yang udah pernah Ustadz alami itu selama bekam dan akupuntur? Dari mana dulu nih Bang? Dari pengalaman dulu ya? Pengalaman dulu boleh ya. Pengalaman selama saya ngebekam dan akupuntur itu ada pengalaman juga Bang yang menurut saya pribadi itu agak agak di luar nalar sih Bang. Gitu. Pernah ngalamin yang namanya akupuntur orang itu, si jarum itu nggak bisa tembus Bang. Bisa sampai nggak tembus? Iya, sampai ke kulit itu nggak bisa masuk sama sekali itu. Nah, saya sempat heran juga gitu, kok bisa seperti ini gitu. Tapi pas dibekam itu, kalau dibekam ngeluarin darah itu bisa, tapi pas akupuntur malah nggak bisa itu. Saya juga sempat kebingungan juga kenapa bisa kayak gini gitu. Pas saya tanya-tanya ternyata orang tersebut itu memang dia pernah mengikuti suatu pelatihan keilmuan hal kegoiban juga Bang. Oh mungkin kalau kita bisa bilang bahasa kasar itu apa Bang? Kebal apa enggak? Kebal, mungkin kebal. Kalau orang luar bilang mungkin kebal gitu.
karena emang nggak bisa ditusuk sama sekali. Tusuk nggak bisa, tapi dibekam mah keluar darah. Ah iya, makanya Aneh saya ya? bingung, saya pas ditusuk nggak bisa gitu, nggak bisa sama sekali gitu. Di kepala milih nih, Ustaz ya. Ya makanya saya bingung itu kok bisa kayak gitu gitu. Iya, bingung saya. Sempat kejadian seperti itu gitu. Tapi dengan adanya hal seperti itu, Ustaz, kira-kira nih, apakah itu bisa ditangani? Kira-kira tuh, maksudnya jarum akupuntur itu bisa masuk gitu? Nggak bisa, cuman apa sedikit, benar-benar sedikit sekali gitu. Masuk tuh sedikit banget, jadi nggak bisa normalnya si jarum akupuntur masuk itu harusnya normalnya masuk semua gitu. Ini nggak dikit banget gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya terpaksa ya segitu aja gitu. Iya nggak bisa, saya putuskan untuk tidak diakupuntur akhirnya. Oh, jadi diputuskan tidak diakupuntur, cuma Dibekam aja, dikeluarin darahnya doang. Iya. Nah, kira-kira nih, Sat, dari pengalaman itu saya mau tanya, Sat. Bekam itu manfaatnya apa aja sih? Dan akupuntur? Kalau bekam itu kan ada dua jenis lah ya. Ada bekam basah dan bekam kering. Kalau bekam basah? Bekam basah itu dia mengeluarkan darah. Oh, yang dikeluarin darahnya. Dikeluarin darahnya. Kalau bekam kering itu ya nggak dikeluarin darah, hanya seperti dikop biasa aja gitu. Sedot doang tuh. Sedot doang. Jadi nggak ngeluarin darah gitu, hanya ngeluarin angin aja kayak gitu. Kalau buat akupuntur sendiri ya untuk jadi saraf-saraf yang kurang berfungsi itu, yang kurang berjalan itu, nanti dengan akupuntur itu bisa merangsang saraf agar normal kembali. Seperti itu. Jadi saraf yang tadinya, mohon maaf ya, bisa jadi itu sarafnya mati atau sarafnya setengah mati gitu. Iya, kan? setengah mati. Ditusuk hidup lagi tuh. Jadi merangsang agar merangsang lagi seperti itu. Padahal itu akupuntur cuma jarum doang ya, Sat? Jarum doang, tapi di dalamnya itu ada suatu kayak obat-obat gitu Bang di dalam sebenarnya. Oh, ada jadi cairan seperti dia itu. di dalam jarum itu memang ada obat khusus gitu ya? Iya. Kayak gitu. Nah, terima kasih nih, Sat nih. Ya. Pengalamannya luar biasa, Sat. Sampai ada orang kebal ditusuk aja nggak mempan gitu ya. Itu luar biasa itu. Nah, kita lanjut nih, Sat, ke Bang Eday. Nah, kira-kira nih Bang Eday nih, untuk perkenalan nih Bang Eday nih, mungkin ada hal apa gitu loh sampai orang itu bisa penyakit itu dimasukin ke dalam ayam gitu, Bang. Dari pengalaman berjalan atau dari mananya dulu nih? Nah, bisa pengalaman berjalan Bang Eday, ataupun kira-kira orang yang sakitnya apa gitu, kok bisa kira-kira itu media ayam itu mampu gitu untuk mendeteksi penyakit gitu. Ya, ini bicara yang saya pahami nih, hakikat manusia kan nilai kegaiban itu nggak luput, nggak bisa terpisahkan gitu. Terkadang walaupun itu penyakit medis, bisa jadi penyumbatan juga. Gaib itu misalkan obat yang dikonsumsi bukan nggak bermanfaat ya, nggak Reaksinya kurang gitu. nggak bereaksi lah, karena ada nilai gaib itu dalam diri seseorang yang berpenyakit. Nanti pada saatnya kita pindahkan penyakit itu ke ayam, aura penyakitnya itu, walaupun itu medis atau non medis pun obat herbal kah atau obat dari kedokteran mulai reaksi fungsi. Makanya ada nilai bagaimana pemindahan penyakit ini, aura penyakit ini dari jasad seseorang ke ayam itu nilai manfaatnya luar biasa. Hanya kan mungkin belum seluruhnya orang mengetahui ini semua. Ya, sepengalaman saya berjalan sih lebih banyak yang belum terlalu tahu lah. Tapi mungkin khususnya untuk daerah Padang mengetahui, karena ini memang keilmuan dari Padang. Oh, jadi praktek mediator ayam ini memang aslinya dari Padang tuh Bang Eday? Dari Padang, yang saya kebenaran juga belajar dari masih keturunannya. Oh, seperti itu. Jadi memang
penyakit itu yang tadinya contoh kan ada aja kan Bang Eda ya, ketika datang ke dokter itu ditanya dokter penyakit ini, penyakitnya nggak kelihatan gitu kan, tapi sehat-sehat aja tapi badan ringkih gitu kan ya. Ada memang yang datang ke dokter itu ini penyakitnya ini, enggak datang ke dokter ini penyakitnya ini, beda-beda. Nah jadi dengan media ayam ini kita tahu yang sebenarnya titik penyakit itu Bang Eda ya. Iya. Terima Di kasih. ayam itu gini, saya jelasin ya. Di ayam itu ada dua kemungkinan. Dia bisa menangani medis dan non medis. Jadi mungkin secara kedokteran hanya medis dokter di lab kah gitu kan. Tapi kalau di ayam ini kan, kalau memang orang itu bukan hasil perbuatan orang, kita pindahin ke ayam pun nggak terdeteksi. Nggak terdeteksi. Tapi kalau memang itu penyakit medis akan terdeteksi. Jadi apa ya, menilainya itu mudah pada saat misal orang ini katanya diteluh, terus kita pindahin orang penyakit, nggak akan ada. Gitu. Tapi kalau memang penyakit itu medis, ada nyata. Justru malah terbalik tuh Bang Eda. Terbalik. Kalau misalkan penyakit itu memang kasarnya guna-guna ya, seperti Bang Eda bilang, dengan penyakit medis justru yang terdeteksi itu malah yang medis. Iya. Ya contohnya kayak gini lah, di kedokteran itu dia bisa memprediksi gitu. Ini penyakit misalkan ada tuh, saya juga pernah menangani orang seperti kayak Ayan urat saraf, katanya penyumbatan. Tapi pada saat dikerjakan operasinya itu nggak menghasilkan apa yang seperti dokter pahami itu. Karena penyakit di luar nalar itu nggak akan terlihat sebenarnya. Cuma sepengalaman dokter mungkin karena gerakannya seperti apa ya, orang epilepsi kah atau apa kan, itu larinya ke saraf. Betul. Tapi nyatanya pada saat pembedahan, selesai pembedahan juga nggak ada perubahan. Masih tetap seperti iya yang pernah saya alami. Jadi kalau ayam itu ya menurut saya gitu, bukan berarti kedokteran nggak bagus, kedokteran juga bagus. Pada saat ini bukan non medis akan terlihat juga ayam biasa-biasa aja, nggak ada. Jadi saya berani nyatakan ini perbuatan orang. Kalau ini medis, karena saya juga pernah melakukan, orang punya penyakit kayak ambeien gitu ya, yang benjolan di dubur. Iya betul. Di ayam itu ada nyata. Oh jadi ketika penyakit itu dipindahin ke ayam, set di ayam itu dia nampak penyakit Ada. itu di dalam dirinya. Iya, Di ayam itu. di dalam dubur ayam itu, di dalamnya ada benjolan itu. Begitupun misalkan lambung, di ampelanya itu mau masuk ke ampela itu, di bagian usus itu akan terlihat. Pasti ada penyakitnya. Luar biasa. Mungkin itu maksudnya kalau ke medis lambung atau lever lah ya. Ya mungkin itulah. Ya terima kasih Bang Ede, pengalaman yang luar biasa. Jadi dari pengobatan ayam ini pun kita bisa melihat kadar penyakit seseorang dari medisnya Bang Ede ya. Nah Bang Diri nih, kita kembali pemirsa ke narasumber kita Bang Diri. Ya. Dari episode pertama, kedua, ketiga, sekarang yang keempat ya Bang. Iya. Kita udah membahas banyak. Jadi saat kita udah ngebahas banyak nih Start. Kemarin terakhir kita ngebahas tentang penyakit Bang Dir, yang berhubungan dengan gaib. Nah, kalau penyakit yang berhubungan dengan gaib, pastikan tetap masih ada bekasnya tuh Bang. Iya. Apa bedanya ketika kita luka gitu loh. Kita luka lecet, pasti ada bekasnya tuh. Ya kan ya? Koreng. Ada bekasnya koreng gitu. Apalagi kita jatuh bungsut gitu kan. Ya itu mah koreng udah gede banget itu saat ya. Gua usah dibekam gitu saat sobekin Spesialis kulit Bang. spesialis kulit. Nah, gini Bang Der. Nah, dari hal kegaiban ini, dari hal penyakit ini, kira-kira apakah orang yang terkena penyakit yang memang dasarnya sumbernya dari hal kegaiban, apakah harus juga ditangani dengan hal medis seperti ini? Perlu. Contoh ketika yang disampaikan Bang Ede tadi tentang yang tadi Ayan ya Bang ya. Ya kalau si gaibnya nggak dibuang, ya nggak bisa diobatin media ayam, karena mediator ayam itu hanya mengobati penyakit fisik,
gaibnya, Oh, seperti makanya dibersihkan dulu. Atau dengan contoh yang tadi pengalaman Bang Usup tadi, mungkin dia pernah ngisi ilmu kebal gitu, kalau nggak dihilangkan dulu ya nggak bisa berjalan akupunturnya tadi ya. Iya, iya. Nah, nilainya seperti itu. Makanya tetap ada banyak kasus gitu yang berkaitan, yang nggak bisa diselesaikan oleh medis, yang bisa diselesaikan dulu harus dengan gaibnya dulu kita hilangkan. Ya. baru medisnya bisa ditangani. Baru bisa ditangani oleh Ustadz Yusuf dan juga Bang Edai. Kalau di mediator ayam atau bisa dengan media bekam dan akupuntur ya Bang. Akupuntur. Ya, memang harus dihilangkan dulu gaibnya Bang. Karena itu sumbernya. Oh, jadi penyakit itu memang tetap ada perantara, Bang. Iya. Ada sumbernya. Jadi kebanyakan kalau penyakit yang berturut-turut nggak sembuh-sembuh, dibawa ke medis nggak sembuh-sembuh, berarti itu memang ada hal gaib yang memang harus diangkat. Ketika gaib itu diangkat, dihadapkan dengan medis, baru selesai gitu, Bang. Luar biasa. Terus Bang, dilanjut Bang. Ya intinya sih seperti itu Bang Arya. Maksudnya segala penyakit yang berhubungan dengan hal kegaiban, apalagi teluh meneluh atau santet menyantet, ya itu memang harus diselesaikan dulu. Karena banyak juga cirinya. Ada yang memang dia seolah-olah sakit biasa, padahal ketika diperiksa, di ronsen atau dicek dokter sama sekali nggak sakit. Karena saya juga pernah nanganin beberapa tamu, wah badan itu panas tinggi, menggigil, bahkan sekujur tubuhnya sakit kayak habis digebukin ngakunya. Ketika dicek di tensi semuanya normal, di tensi aja normal, padahal panasnya luar biasa. Sampai nggak ada sama sekali kedeteksi penyakit gitu Bang? Nggak ada sama sekali. Dikasih obat meriang aja, suruh pulang, dan nggak sama sekali hilang sampai rumah. Nah kalau hal seperti itu berarti Ya karena ada yang nutupin penyakitnya, ditutupin, dan juga dianya ya karena itu ada teluh. Juga seperti contoh tadi Bang Usup tadi, bagaimana kita mungkin gairahnya anak muda lah ya. Ya ketika kita muda belajar sana sini, nah kayaknya ilmu kebal bagus nih gitu. Atau punya ngisi ilmu yang lain, ini yang lain, atau ada juga yang masang susu kah atau apa. Itu sebenarnya juga sumber penyakit nantinya. Bisa jadi sumber penyakit Ya. kalau Ya salah satunya itu ketika kita sakit, ketika ya banyak juga contoh ketika mungkin udah sepuh kah, atau nggak sepuh tapi memang sudah mendekati waktunya. Nah itu juga saya pernah dengar tuh Bang. Ya Gitu. makanya segala hal yang pernah ya isi harus dicabut, keluarin. Ya mohon maaf ya Bang ya, sampai Ya, kalau kata orang tuh ulangin ya. matinya susah gitu Bang, karena masih diisi, bener nggak? Benar, ya itu benar. Kenapa gitu? Allah menciptakan jasad kita dengan sempurna. Kenapa kita dalam hal agama juga seperti susu kita harus dikeluarin sebelum meninggal? Karena nggak boleh. Nggak diterima kali Bang. Iya, gigi palsu aja copot Bang. Iya sih benar, karena bukan. Apalagi gigi palsunya emas, dijual lagi. Ya, hal seperti itu karena nggak berhubungan dengan. Iya, kita brojol itu begini. Nggak perlu ditambah anting mewah atau kalung emas, enggak. Segala hal duniawi itu dihilangkan dari kita. Ya, itu juga di agama seperti itu.
Apalagi nilai hal kegaiban yang sudah diisi dalam susuknya, entah dari jarum emasnya atau susuk dari media yang lain yang harus kita bersihkan. Jadi jelas tuh Ustaz ya. Nah untuk Ustaz sendiri itu yang bocah kebal itu kira-kira, yang orang kebal itu kira-kira gimana tuh Ustaz? Ya, Kemarin tuh. Berarti Citra. sempat ditangani dengan kegaiban juga nggak tuh kira-kira Ustaz? Ya kalau untuk saya kan memang hanya dibekam sama akupuntur saja gitu kan. Jadi setelah saya melakukan mau akupuntur itu memang tidak bisa gitu. Sempat kebingungan juga sih saat itu. Dan setelah dia bercerita tentang masa lalunya ya baru ketahuan gitu. Oh ternyata dia pernah belajar tentang hal kegaiban seperti itu. Kayak gitu bang. Gitu. Posisinya lagi sakit, yang sakit minta diobatin, pas mau akupuntur malah nggak bisa kan. Saya juga sempat kaget juga gitu awal, kenapa gitu, nggak biasa biasanya gitu, kayak gitu bang. Tapi intinya selesai lah ya. Selesai Gitu kan. Nah ini Bang Iri ngomong-ngomong jaketnya kemana Bang? Oh gerah saat ngomongin gaib gerah di saat Panas soalnya. Panasnya rasanya pengen dibekam. Emang belum pernah ngerasain ini bukan Bang? Sepertinya sudah. Habis ini bekam lagi. Oh tenang, nanti Bekam. Jangan lupa aku punturin dalam. yang penting cecep bang. Cep itu apa ya? Nah, Nanti di belakang bang. dilanjut ya Sad ya. Oke. Nah itu dari penjelasan Bang Dery itu udah jelas banget nih pemirsa, bahwasanya terkadang memang ada beberapa hal yang kita anggap penyakit itu menjadi medis, tetapi ketika dideteksi itu nggak tahu penyakit itu apa gitu. Yang kasarnya cuma meriang doang, yang kasarnya bahkan ada yang memang penyakit itu parah dirasain sama orang, tapi kemudian dibawa ke suatu tempat yang dideteksi medis itu nggak kelihatan. Ternyata memang hal gaib ini tidak sama sekali jauh daripada hal seperti itu Bang, malah justru melekat gitu. Penyakit itu bisa tidak ketahuan karena memang ada yang nutupin tuh saat itu. Apa bedanya ketika tadi kebal, berarti ditutupin sama gaib. Kalau kegaiban Itu berarti gaib itu harus diangkat. Kalau gaib itu udah diangkat, berarti penyakit itu baru bisa ditangani dengan medis. Iya. Itu ya Bang. Bener itu bang. Makanya kalau gorengan udah matang diangkat. Kalau nggak diangkat gosong. Nah, kita berlanjut nih Bang Dir. Kira-kira nih ke Bang Eday. Mengenai masih ayam nih. Masih ayam. Kalau menurut saya selama saya menangani pembedahan ayam, pembedahan aura ini penyakit, bahkan apa yang dirasakan ini biasanya dari penyakit dalam ya, misalkan lambung kah, apa yang dirasakan jasadnya dia itu, misalkan punggung atau apa, itu akan terlihat itu kalau memang medis gitu ya. Misalkan orang lambung itu kan dia misalkan penyakit lambung, dia pasti akan merasakan sakit di sini gitu kan, terus nyesek di sini, itu pasti ada tanda biru di ayam itu. Jadi setiap orang yang saya tangani dia nggak bisa lari dari apa yang saya, pasti merasakan sakit di sini karena ayam itu tanpa disadarin membentuk itu semua, Menggambarkan penyakit diri orang itu sendiri. Misalkan mau lambung atau ambeien kan, nanti di jasad, di badan ayam itu ada biru-biru, sementara ayam itu harus mati di tangan. Kalau memang saya lepas berarti berbenturan di tembok kan, bisa aja biru itu karena ayam benturan tembok kan. Makanya teknisnya pun harus mati di tangan ayam itu, jangan dilepas, karena ayamnya juga bukan ayam besar kan, ayam-ayam cuma umur 90 hari. Nah, muda ya bang. Oh jadi itu harus ayam umur 3 bulan tuh Bang Eday? Iya, ayam umur 90 hari. Jadi mungkin kita pegangnya juga enggak terlalu
mengeluarkan tenaga kita ya ekstra. Kayak yang jago dipotong ya bang. Kalau yang jago masih mungkin luar biasa. Nah, ini Bang Edai, pertanyaan selanjutnya Bang Edai. Kan saya juga pernah mungkin ya mendengar hal-hal tentang penyakit yang memang dipindahkan ke mediator gitu kan. Ada mungkin yang dengan kambing gitu Bang Edai. Nah, kira-kira nih apakah Bang Edai menggunakan kambing atau emang ayam aja apa dua-duanya gitu? Nah, kalau ayam, kenapa cuma ayam doang gitu? Ya kebenaran nih yang saya pelajari, yang saya dapat dari seseorang ini kan memang hanya ayam nih, tidak lebih dari itu, tidak kambing gitu. Saya juga kan mempertanyakan itu, nilai ayam itu apa sih? Orang yang dahulunya yang berjalan pernah menyampaikan mungkin kepada keturunannya gitu. Ayam itu lambang kesehatan. Ayam itu lambang kesehatan. Berarti kita mau ngobatin orang itu kan harus sehat lah. Jadi sehat gitu. Karena yang bangun pagi itu ayam. Makanya dipakailah ayam lambang kesehatan, yang melambangkan kita nanganin orang jadi sehat. Yang saya pahami sih itu kenapa diambil ayam. Juga ukurannya juga mungkin untuk ekonomis juga gitu. Ayam nggak terlalu mahal lah biayanya. Takut beli sapi ya lumayan. Sementara misalkan kadar ekonomi orang kita suruh beli kambing gitu. Dia buat berobat aja kayaknya 100-200 kebingungan. Sementara kambing paling tidak lumayan lah harganya. Yang pasti sih yang saya dapat itu, saya cuma batasan ayam aja, dan saya pahami ayam itu kenapa harus ayam, bentuk lambang maknanya untuk kesehatan orang itu, dari sakit kembali sehat. Ya gitu sih yang saya tahu. Jadi memang ayam itu filosofi dari sebuah lambang kesehatan Bang Edai. Nah, kira-kira nih Bang Edai, ini saya masih nyambung ke Bang Edai dulu nih. Untuk pengobatan ayam ini sendiri, apakah kan ada mungkin ya orang yang ngobatin ayam itu dibuang. Nah, kalau Bang Edai gimana kira-kira? Ya sebenarnya ayam itu sebagai simbol aja ya. Pemindahan itu aura penyakitnya memang medis terlihat gitu, yang dirasakan pun sama si pasien yang berpenyakit juga terlihat. Dan kalaupun mau dimakan hanya bagaimana nilai syarat lah ya. Yang terutama sebenarnya obat dari pengobatan itu nilai bumbu. Oh, jadi di bumbu ayam itu dimasak Secara masakan Padang, karena ini keilmuan dari Padang. Mungkin kalau orang Padang direndam ayamnya, bukan digulai. Digulai Padang. Jadi saya rasa kalau orang Padang sendiri udah tahu lah, bukan satu yang rahasia, sesuatu hal yang tabu lah buat mereka ya gitu. Tahu. Jadi enak tuh Bang Edai. Wah, enak banget. Sakit diobatin, makan ayam makan juga kan, enak banget tuh. Yang pastinya itu bumbunya yang harus habis, kuah lah ya. Oh, kuahnya dia harus habis. Kalau mungkin dagingnya syarat aja. tuh jadi ketahuan tuh bang. Saya juga baru tahu nih kak. Jadi saya juga udah ada gambaran kenapa bukan kambing sama sapi. Kenapa tuh? Bumbunya banyak. Yang pasti habisnya bener. Ya, tapi pengobatan yang paling enak nih bang. Iya, Diobatin makan. Aku buntur Yang sama penting bukan ya, enak yang enggak enak kan nggak dimakan bang. Darah ya. tidur. Nah, terus berarti pengalaman itu juga bukan hanya dari hal yang medis aja Bang. Dari non medis juga ada. Ya misal itu kan tadi saya bilang mungkin di kedokteran lab kita juga bisa mendeteksi orang ini medis atau non medis gitu. Ya nanti pada akhirnya ada bagian dari saudara saya juga yang memahami tentang itu. Makanya sebenarnya pengobatan cara teknik ayam ini bagus untuk diapresiasikan, walaupun zaman ini udah zaman modern.
Ya, kita di sini juga punya tim, bukan saya aja gitu, ada bagian. Emang pemberdayaan juga nggak bisa sendiri, Oh, nggak bisa sendiri. harus ada peran yang ngebantu, nggak bisa sendiri. Bagian juga kalau sendiri meganginnya susah bang. Iya, motong juga harus berdua kan. Masih dicek. Ya kayaknya teknisnya nggak pantas lah kan gitu. Iya. Kan, apalagi nih pengobatan satu penyakit kan, Betul. teknis kita secara agama Islam lah, Iya. motongnya. Iya, berdua. Iya, madhab kiblat lah. Palayannya kan harus madhab kiblat, jangan sampai ngidul gitu. Ngalor ngidul. Berarti bisa kolaborasi nih bang, kapan-kapan nih kita nih. Apa? Makanya Sat, ente sakit dulu Sat, biar makan ayam. Waduh. Sakit dulu ya? Mau ya. Enggak, makanannya mau. Iya, kalau sendiri tak aja kepalanya dipegang. Kalau nggak langsung tepak gitu. Ya, terima kasih bang Eday. Ya. Berarti memang pengobatan tradisional ini memang dibutuhkan. Pengobatan medis itu memang dibutuhkan. Nah, bukan berarti seperti tanggapan mungkin halayak ramai yang berbicara tentang bahwa pengobatan seperti ini tuh identik dengan kalimat dukun. Justru bukan. Hal ini memang diadakan oleh Tuhan itu untuk melengkapi segala sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Ada orang yang nggak suka obat loh ya, ini herbal bener nggak? Benar Gitu. Ada orang yang suka herbal, ya makannya obat. Ya. Ada yang sama sekali dua-duanya nggak mau, dia sakit baik gitu Iya. kan. Diantepin udah. Diantepin ntar Antepin baik baik. sendiri gitu. Seperti itu. Nah, untuk pemirsa nih, mungkin yang memang memiliki masalah gitu kan, memiliki masalah tentang medis dan non medis nih Sat. Gitu. Jadi bisa menghubungi kita juga bisa gitu. Ternyata di sini pun ada Ustadz Yusuf yang memang sebagai praktisi bekam apabila membutuhkan bekam gitu Sat. Iya. Siap nggak nih Sat? Siap bang. Siap. Siap bang. Nah, juga ada Bang Eda yang memang praktisi mediator memindahkan penyakit itu ke ayam. Apalagi yang berhubungan misalkan ada penyakit yang memang dari pemirsa ini yang nggak wajar. Ya bisa langsung ke Bang Dery. Biar diangkat nanti ditangani dengan medis dan bisa. Jadi jangan sungkan-sungkan nih pemirsa, Diangkat ya, Bang. diangkat aja. Gitu. Yuk. Ustaz, Ya udah saya angkat dulu, Bang. diangkat dulu. Iya, diminum dulu. Oh, boleh minum, Bang? Boleh. Boleh. Dan di sini 2.000. Waduh. Soalnya Keluar kok bang. Nah, kita kembali lagi ke Bang Dery nih. Kira-kira bagaimana tanggapan Bang Dery dengan hal bekam dan mediator ayam ini? Iya. Dari hal bekam ataupun mediator ayam sih sebenarnya keduanya keterkaitannya dengan hal gaib itu sangat. Apalagi tadi juga Bang Eda kan menjelaskan gitu, bahwa ya itu ada, kita bisa ngedetek ini dikerjain orang apa memang sakit medis tok. Juga untuk yang kita pindahkan dari diri seseorang yang sakit adalah auranya, berarti kan hal gaib juga. Benar. Aura itu menggaib, nggak kelihatan. Iya, nggak mungkin kan Bang Yusuf sakit, Ustadz Yusuf sakit, kita masukin ke ayam. Ya, Bang Yusuf masukin ke ayam, Nggak Ustadz mungkin, Yusufnya. nggak bisa. Nggak bisa. Ayam masukin saya bisa bang. Digoreng dulu, dimakan. Maksudnya kan ini jelas nih bahwa sebenarnya keterikatan dengan hal mediator ayam itu memang sangat kuat ya Bang ya, dengan hal kegaiban, karena aura juga bagian dari hal kegaiban. Siapa yang bisa ngelihat aura gitu dengan mata telanjang? Atau ketika bekam sebenarnya juga banyak berhubungan dengan hal gaib gitu, atau akupuntur. Selain ya saraf memang bisa kelihatan, titik-titiknya juga sudah jelas. Tapi banyak hal juga dari bekam itu bisa berhubungan dengan kegaiban. Ya salah satunya tadi kan nggak semua dari bekam juga dia bisa ngedetek ini. Oh ini kayaknya ngisi nih gitu. Oh ini mau dikerjain orang. Pasti kedetek juga. Kenapa bisa kedetek gitu? Ya karena ya ini hanya salah satu contohnya. Dengan yang nggak bisa ditusuk,
karena saya juga punya teman namanya Bang Hasan Aulia. Ya, dia asli Cikarang. Dia pernah ngobatin orang gitu. Yang ditusuk-tusuk pakai jarum nggak ada darah. Itu dia bekam juga, Bang. Iya, bekam. Ini kan lagi ngebahas. Oh iya. Sorry. Iya. Jadi ini nggak keluar darah gitu. Ini kalau ini berarti kan ada apa? Atau banyak kejanggalan-kejanggalan. Nah, ini juga kan bentuk maksudnya, sehingga kita jadi lebih tahu, lebih paham bahwa sebenarnya penyakit apapun sebenarnya ada hubungan dengan hal kegaiban. Meskipun itu penyakit kecil, Bang. Iya. Kenapa? Karena hendak apa sih Allah memberikan kita penyakit? Ya meskipun ada beberapa yang memang karena nggak tahu terlalu iseng kali ya, sehingga dia ngeluh, nyantet gitu. Atau sakit hati yang berlebihan, atau memang saingan usaha, atau memang ya banyak lah sebenarnya alasan-alasan yang sebenarnya nggak harus sampai ke titik itu. Tapi ya namanya juga manusia yang sering bikin salah. Nah, termasuk penyakit yang memang dasarnya memang fisik kita, nggak ada hubungan dengan teluh menelu, ya itu juga ada hal kegaibannya. Kenapa demikian? Ya seperti yang dijelaskan di saat kemarin gitu, bahwa ada beberapa penyakit yang memang dasarnya dari diri kita sendiri. Meskipun teluh sekalipun, kenapa kok bisa gitu teluh itu masuk kepada kita? Bukankah segala hal itu atas izin Allah? Berarti kan Allah juga mengizinkan. Berarti ada kesalahan kita yang perlu kita perbaiki, sehingga apa? Kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah yang sudah kita mungkin banyak kita lupakan gitu. Ya itu aja sih Bang, karena memang hubungannya erat lah. Ya bentuk-bentuk gaib juga kan salah satunya itu. Ya kalau bentuk gaibnya teluh, mungkin ada yang suka ngelihat bola api terbang, tapi pada saat sudah di dalam tubuhnya sama kuda Sama aja. beda. Oh, beda. Berarti Iya. ketika di dalam dirinya itu bukan berbentuk bola api gitu, Bang. Bukan. Ketika teluh itu ya memang mungkin ada yang suka ngeliat bola api terbang. Tapi pada saat sudah masuk bentuknya ya isi dari teluh itu sendiri. Jadi bola Bisa api itu jadi cuma siluman wadah doang. kalajengking, atau berbentuknya kelabang, atau kuntilaki. Kunti ada yang laki, Bang. Gimana Kunti wujudnya laki. tuh, Bang, kuntilaki? Botak Nah. apa enggak kira-kira? Kuntilaki itu Nisan. jalannya kayang tuh. Oh, yang terbalik. Ya, yang kebalik, yang mukanya ngadep ke depan kayak laba-laba, tapi jalannya kayang. Bener tuh ya. Iya, Kaki terbalik. makanannya tangan terbalik. darah. Apalagi orang-orang yang lagi dapet. Oh, itu gampang kena, Bang. Makanya emosi mulu ya. Nah, Jangan deketin dasar dah. Dibekam berarti Bang. Dibekam. Iya, Biar biar keluar darahnya. darah. Iya. Salah dong buka. ya intinya sih seperti itu, Bang. Maksudnya salah satunya seperti itu, sehingga mau penyakit apapun tetap ada hubungannya. Sehingga kita lebih banyak belajar lagi, itu aja. Jelas ya, Sat, ya. Iya. Jadi bekam, dari mediator ayam, bahkan segala hal penyakit yang kecil itu ada unsur hara, asik unsur hara, unsur gaib. Unsur gaib itu memang benar-benar melekat. Nah, terima kasih nih Bang Dery atas segala penjelasannya, Bang Edai juga Ustadz Yusuf. Tapi ada satu hal lagi yang mau saya tanya ini, Apa, Bang Bang? Ustadz Yusuf dan Bang Edai. Kalau Ustadz sendiri untuk praktek bekam itu di mana, Ustadz, kira-kira? Oh, saya ada Bang. Saya ada di apa? Di perumahan Bang. Perumahan apa tuh? Iya, ada di perumahan di apa? Di Bambu Kuning. Oh, di Bambu Kuning, masih daerah Bogor itu. Masih daerah Bogor sini ada. Jadi kalau Ustadz sendiri mah kalau kapan aja siap aja sih. Siap aja, tinggal datang aja. Nanti setelah alamatnya tenang aja tuh. Kali ini maksudnya saat dengan video ini ada pemirsa yang memang berminat untuk dibekam sama Ustadz gitu. Iya.
silakan aja, tinggal datang aja bang. Aku puntur dari ujung palang ke ujung tangan. Boleh bang. Pakai paku 7 juga boleh bang. Jangan begini aja. Harus semua berot. Jadi karena Aduh. Yang penting cukup jarum puntur saat Ya cukup. cukup ya. Tapi dekat ya perumahan Bambu Kuning ya. Deket bang. Deket. Bojonggede. Bojonggede. Alamat lengkapnya apa bang? Ada bang, nanti ada kok di bawah ini nanti. Iya. Saya kirim. Iya, biar lebih jelas nanti. Di sini ada. Asik. Ya pemirsa nih, untuk memang berniat di Bekam nih, alamatnya ada di sini. Ini di bawah tangan saya. Kelihatan nggak? Kelihatan bang. Kelihatan. Kelihatan bang. Wih, bisa ngeliat gaib ya. Aduh di sini bang. Kalau untuk Bang Ede sendiri nih, Bang Ede. Kalau untuk praktek biasa Bang Ede itu menggunakan mediator ion dan membedah itu di mana kira-kira? sebenarnya juga masih wilayah Bojonggede Bogor, tapi beda tempat aja, kampungnya beda. Oh jadi nggak masih dalam satu wilayah, cuman berbeda kampung aja Bang Ede ya? Deketan kayaknya ntar lakuan dia. Bisa aja. Saya di ini di Jalan Tanggul. Jalan Tanggul. Nah, Susukan. Oh, Susukan dekat tuh bang. Situ. Kampung sawah berarti maksudnya. Iya, maksudnya kampung sawah. Tapi kapan-kapan kayaknya kita boleh duet ya bang. Ngasih bapan di sini. Makan ayamnya aja, Sat. Orangnya aja. Oh boleh tuh. Ntar kita ketemuan, Sat. Oke siap. Aduh. Jadi untuk pemirsa yang memang berniat untuk menyelesaikan masalah penyakitnya, gitu, itu bisa menghubungi admin yang ada di channel Peradaban Baru. Gitu. Itu nggak apa-apa, silakan aja. Pokoknya di sini tersedia segala hal, kita butuh talenta ya, Sat ya. Iya. Bekamnya ada, praktek untuk ngambil gaib orang kena santet ada, terus dimasukin mediator ayam udah ada, gitu. Patah tulang juga ada. Ingat tuh video kedua tuh ada jawara di mana? Bisa itu dia patah tulang gitu. Bisa itu. Berarti lengkap bener. ini ya? Lengkap. Lengkap. Mantap bang. Lengkap, Sat. Ya mah orang emang ntar kita panggil gitu. Iya. Ya, pokoknya segala hal ada di sini. Nah, terima kasih nih untuk Ustadz Yusuf dan Bang Edai atas penjabaran tentang ayam, juga tentang Bekam, pengalamannya dengan demi pengalamannya sudah disampaikan di sini. Nah, kembali ke Bang Der ini, Bang Der. Gimana tuh? Pembicaraan kita pada malam hari ini sudah mendekati tentang bagaimana nilai gaib itu berperanan di dalam penyakit kita. Ya. Sepertinya sudah mau ditutup nih Bang Der. Nah, kira-kira untuk menutup akhir penjelasan tentang penyakit yang berhubungan dengan gaib yang berhubungan dengan penyakit itu apa? Ada kalimat terakhir dari Bang Diri sendiri. Kalau dari saya sendiri sih udah banyak ya, tapi mungkin sedikit nambahin bang. Ya, mungkin untuk kita semua gitu, mau itu sakit apapun, mau dari teluh, guna-guna atau dan yang lainnya, bahkan hanya sakit yang sepele, dari penyakit yang sepele kah, ya, itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita kembali sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang selalu tidak mampu melakukan apapun tanpa bantuan dari yang lain dan juga kehendak Sang Maha Pencipta. Ya. Agar kita lebih berkesadaran dan juga ya salah satunya juga menambah ikatan kita. Ya, akibat sakit di Bekam sama Ustadz Yusuf, jadi kenal Bang Yusuf, kenal Ustadz Yusuf, kenal Bang Edai. Ya, menjalin silaturahmi kita. Ya, kalau ke dokter ya kenal sama dokternya gitu kan. Ya seperti itu sih Bang. Banyak hal, jangan lihat sisi negatifnya. Kenapa kita harus sakit? Kenapa kok bisa orang sejahat itu? Ya, orang bisa sejahat itu karena mungkin kitanya juga. Kitanya yang salah. Iya. Ya seperti itu aja sih Bang. Agar kita kembali kepada kesadaran.
dan juga kesabaran tentunya. Terima kasih nih Bang Dery. Ya. Nah, itu pemirsa. Jadi segala hal, mau itu dari penyakit, mau itu dari hal kegaiban, semua ada hikmahnya. Justru itulah yang harus kita lihat, nilai sebuah hikmah yang Allah datangkan, yang Tuhan datangkan untuk kita. Dari penyakit, dari segala macam itu, Sat. Agar kita bisa lebih mendekatkan diri lagi, bisa lebih sadar lagi untuk mengetahui bahwa tidak akan mungkin kemudorotan dan keburukan itu Tuhan berikan kepada kita kalau bukan kita sendiri yang mau. Ya, setuju. Oke, pembahasan kita pada malam hari ini sepertinya sudah cukup nih pemirsa. Nah, kita tutup, jangan kemana-mana, saksikan terus di podcast Tiga Alam di channel Peradaban Baru. Oke. Sekali lagi kami memohon pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dan perbuatan kami yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu besarnya karunia Allah. Dia yang maha perkasa, lagi maha sempurna. Tidak akan pernah mungkin segala sesuatu yang Allah adakan tidak memiliki manfaat. Bahkan hewan-hewan yang ada sangat bermanfaat bagi setiap manusia. Contohnya adalah ayam. Bagaimana penyakit itu bisa dipindahkan ke dalam ayam atas karunia dari Allah. Dan segala sesuatunya itu Allah lah yang mengadakan, dan Allah lah yang menghendaki. Manusia dan hewan hanyalah perantara. Bahkan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan ini adalah sejatinya sebuah kegaiban. Karena apa? Allah itu maha gaib adanya. Maka sungguh dangkal apabila manusia tidak meyakini tentang sebuah kegaiban, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu dijangkau dengan mata lahir kita. Disinilah kita bisa melihat dan bisa merasakan betapa amat besarnya manfaat yang sudah Allah berikan kepada kehidupan kita. Maka hai seluruh manusia, Allah tidak akan pernah memberikan penyakit kepada kita kalau semua itu dasarnya adalah diri kita sendiri yang membuatnya. Jika itu semua sudah menjadi kebiasaan kita dalam sebuah perbuatan baik dan buruk yang kita tidak mampu memilahnya. Jika perbuatan itu buruk, maka sakitlah yang kita terima. Apabila baik perangai kita, maka bukan hanya jasad yang sehat, tetapi hati dan ruh kita akan sehat. Karena perbuatan baik itu sendiri. Hanya itu saja yang kusampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.